Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan mahasiswa program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya, mahasiswa semester 6 untuk kelas R2 ya teman-teman, atau kelas malam, di mana untuk pertemuan yang ke-6 ini kita selenggarakan kembali menggunakan video pembelajaran atau online. Dikarenakan sebenarnya untuk yang minggu lalu itu harapan kami sebenarnya jujur lebih berkeinginan agar bisa offline awalnya. Tapi memang kita juga tidak bisa memaksakan kehendak di satu sisi, karena kita juga harus mementingkan hal-hal pertimbangan bagi rekan-rekan yang lain ya, yang sifatnya lebih mayoritas. Dan saya harapkan rekan-rekan juga bisa lebih ikhlas bagi yang tidak sesuai dengan keinginan, karena saya pun begitu, karena pada hakikatnya kita sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan, dan insya Allah sih itu menjadi pilihan yang terbaik ya untuk perkuliahannya. Nah, namun untuk yang pertemuan ke-6 ya, 6 ini kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kami tidak bisa melakukan secara offline karena saya sudah sampaikan ya, ada kemungkinan minggu ini saya akan ke Bogor. Jadi saya tidak bisa datang ke kampus seperti itu. Oke, kita mungkin langsung masuk saja ya teman-teman ya di pertemuan yang ke-6 ini. Saya akan coba share screen terlebih dahulu. Jadi sesuai dengan apa yang kami sampaikan ya di minggu sebelumnya, bahwa untuk minggu ke-6 ini kita sudah masuk ke materi mengenai konsep learning atau pembelajaran di bidang artificial intelligence. Kemudian di sini teman-teman perlu diperhatikan juga untuk minggu depan pertemuan ke-7 ini kami mohon dipersiapkan ya, dimohon dipersiapkan untuk mempelajari kembali materi-materi yang sudah kami sampaikan. Jadi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6 ini teman-teman tolong pelajari lagi, baca-baca kembali, karena kami akan melakukan final quiz di pertemuan ke-7, yang mana itu akan memperebutkan reward ya dari kami, yaitu UTS Auto 100. Jadi penilaiannya mungkin teman-teman kami ingatkan kembali, untuk peringkat pertama pengumpulan poin tertinggi akan kami berikan nilai 100 untuk UTS-nya. Jadi teman-teman nggak perlu kerjakan lagi soal UTS-nya. Yang kedua 90, yang ketiga 85, yang keempat 83 mungkin ya, atau 83 deh nggak apa-apa. Yang terakhir 80. Artinya walaupun peringkat 5 pun itu masih masuk kategori A ya. Jadi pokoknya peringkat terakhir pun dapat 80 nih teman-teman. Keempatnya 83. Kalau ketiganya mungkin bisa masuk ke 85 ya. Kemudian 90 dan 100. Seperti itu. Mungkin ada selisih-selisih ya, perbedaan dari peringkat. Nah, kemudian em, kami harapkan juga nanti untuk mungkin ya, mungkin nanti UTS-nya kita selenggarakan secara offline aja mungkin ya. Jadi rekan-rekan agar lebih termotivasi nih, kalau teman-teman bisa mendapatkan reward, artinya tidak perlu mengerjakan soal dari kami, jadi teman-teman bisa langsung pulang. Tapi bagi teman-teman yang tidak dapat reward, ya mohon maaf, teman-teman harus mengerjakan soal UTS untuk menentukan berapa sih nilai UTS-nya, seperti itu. Nah, rencana kami, tapi ini kami belum buat, untuk soal UTS-nya atau untuk soal kuis ya. Kalau soal UTS, eh, kisi-kisinya mungkin berhubungan dengan searching, kemudian learning nanti deh ya di UAS aja mungkin. Jadi kami bagi, mungkin difokuskan gini aja yang biar agak agak mudahnya. UTS mungkin yang perlu dikerjakan adalah konsep searching ataupun konsep reasoning ya, Sugeno. Tapi teman-teman
mungkin kami buat soalnya itu merepresentasikan grafik aja ya, grafik. Jadi untuk pembelajaran teman-teman dari sisi reasoning. Jadi reasoning sama searching kita simpan di UTS. Kalau planning dan learning ini terakhir, ini masuknya ke UAS. Mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk pembagian UTS. Tapi untuk pembagian kuis, teman-teman tetap pelajari keseluruhannya, teori-teorinya, karena ada dua part. Part ke satu, insya Allah ya, ini kami akan coba buat soal, range-nya mungkin sekitar 15, mungkin ya, mungkin antara 10 atau 15 soal, itu di quiz.com ya, teman-teman seperti di awal pertemuan. Jadi itu part satu. Nah, part satu itu akan menentukan 5 terbaik dulu. Jadi ada dua part. Satu part yang pertama itu teman-teman nanti akan diseleksi berdasarkan part yang pertama. Itu akan menseleksi 5 orang terbaik. Nah, tapi itu belum final. Kelanjutannya dari 5 orang itu, yang lain diperkenankan pulang ya, sepertinya diperkenankan pulang karena ada sesi kelanjutannya dari 5 orang itu. Nah, itu di part 2 yang kedua. Jadi disiapkan aja. Tapi ini bentuknya akumulasi ya, akumulasi dari nilai-nilai yang sebelumnya mengenai tugas, mengenai keaktifan teman-teman dalam menjawab, latihan-latihan soal, maju ke depan, itu saya tetap kalkulasikan, saya hitung dulu, dan itu bisa dijadikan modal teman-teman untuk mengikuti kuis yang part satu. Nah, part satu diikuti oleh semua, tapi 5 terbesar itu akan mendapatkan poin. Nah, poinnya nanti dikalkulasikan. Baru kita ranking, setelah di ranking baru 5 orang tersebut ditentukan bahwa bisa melanjutkan ke part yang kedua. Nah, sisanya diperkenankan untuk pulang. Seperti itu. Nanti ya mekanisme di pertemuan ke-7 atau yang minggu depan. Baik, untuk yang minggu ini, learning atau pembelajaran, kita mulai dari review pertemuan yang kelima, di mana mungkin teman-teman masih mengingat ya, ada metode planning yang dibahas ya, ada goal stack planning, kemudian jenis planning ya, teman-teman juga bisa mereview kembali dari materi pertemuan yang keempat berarti. Kemudian, pertemuan yang kelima ya, pertemuan kelima, mohon maaf. Kemudian apa itu state ya, kemudian apa itu goal, tujuannya, actionnya, gitu ya, aksinya seperti apa, plannya itu kumpulan dari state, goal, sama action, dan seterusnya. Mungkin teman-teman bisa review, bisa baca-baca kembali, karena itu modal untuk quiz teman-teman di pertemuan yang ketujuh. Kemudian overview learning terlebih dahulu, ini mungkin pernah kami singgung ya di pertemuan yang keempat, bahwa dari aspek 4 komponen penting di artificial intelligence, yaitu ada searching, planning, reasoning, di akhirnya ada learning, di mana learning ini kami bisa menyebutnya bahwa konsep ini menyempurnakan dari 3 teknik atau 3 konsep sebelumnya, di antaranya ada searching, planning, dan reasoning. Kemudian di sini juga ada poin yang menjelaskan bahwa tetapi jika kita tidak tahu aturan yang benar dan lengkap, maka teknik learning lah solusinya, seperti itu. Kemudian teknik learning biasanya dikembangkan ya, biasanya untuk prediksi, prediksi cuaca, saham, dan seterusnya. Lebih detail dipelajari di machine learning. Apalagi sekarang udah teknologinya sudah semakin berkembang ya, ada deep learning, transfer learning, meta learning, dan seterusnya. Oke, untuk yang selanjutnya di slide ini, apa itu pembelajaran atau learning? Nah, ini bisa diartikan sebagai mengingat sesuatu, mempelajari fakta dari observasi dan eksplorasi, kemudian meningkatkan hasil akurasi dan sejenisnya melalui latihan gitu ya, dilatih terus nih agar mendapatkan hasil yang lebih optimal. Kemudian mengorganisasi pengetahuan baru ya ke sesuatu yang lebih general dengan representasi yang lebih efektif, seperti itu. Jadi kurang lebih gambaran learning itu ya seperti halnya manusia belajar ya teman-teman ya. Jadi mengingat sesuatu, kemudian setelah mengingat, oh ternyata ada kesalahan sedikit nih, kita perbaiki kesalahannya gitu ya. Atau misalkan mengingat sesuatu, kita sudah mengerjakan soal dan kita tahu bahwa ketika kita mengerjakan soal tersebut ternyata ada salah sedikit, kemudian itu menjadi pembelajaran ke depannya agar salah tersebut menjadi hilang kayak gitu. Dan masih banyak lagi ya contoh dari konsep learning ini. Dan ini juga bisa tadi ya mempelajari fakta ya. Tadi faktanya saya sudah belajar
kemudian saya faktanya ketika mengerjakan sesuatu ternyata itu salah, yang benar seperti ini, maka ada perbaikan pastinya, ya, dan seterusnya. Jenis learning, nah ini pernah kita bahas ya, ada juga gambar yang pernah saya kirim mungkin ke teman-teman di grup, bisa dipelajari lagi. Ada supervised learning, ada unsupervised learning, ada semi supervised learning, ada reinforcement learning. Nah, ini bisa dibaca aja teman-teman ya. Dari sisi definisinya hanya saja mungkin teman-teman sudah disampaikan juga mengenai konsep-konsep jenis learning ini. Kalau supervised learning ini kan artinya ada pelabelan ya, ada penentuan dari outputnya seperti itu. Sudah ditentukan, oh kalau untuk misalnya kita punya data nasabah dan kita mau memprediksi nih nasabah mana yang layak atau tidak layak untuk mendapatkan pinjaman misalnya. Nah, itu kan supervise. Artinya kita sudah menentukan outputnya bahwa nanti di akhir proses ada nilai layak dan tidak layak. Nah, itu supervise. Kalau unsupervised itu tidak ada penentuan output. Kita nggak nentuin nih outputnya nanti mau seperti apa. Yang jelas kita mau lakukan pengelompokan. Nanti dari pengelompokan itu baru kita bisa menentukan insight-nya. Oh ternyata nasabah-nasabah ini loh yang masuk kategori X misalkan. Oh nasabah-nasabah ini loh masuk kategori Y dan seterusnya. Nah kalau semi supervised learning ini kombinasi antara unsupervised sama supervised. Ini kalau dari sisi definisi kita bisa ketahui bahwa unsupervised untuk belajar struktur variabelnya atau data latihnya. Kita latih dulu ya datanya. Jadi sebelum diproses menggunakan supervised learning, diproses menggunakan unsupervised terlebih dahulu. Setelah itu baru dilakukan supervised learning untuk prediksi. Jadi ada gabungan ya dari supervised dan unsupervised. Nah, sedangkan reinforcement learning, agen berinteraksi dengan lingkungan, kemudian mengambil tindakan dan akan diberikan reward dan punish. Sehingga perlu pembelajaran agar mendapatkan reward sebanyak mungkin. Oke, kalau dari sisi definisinya ya, mohon maaf teman-teman apabila saya salah dalam menyampaikan. Dari sisi definisi, mungkin kita bisa mengetahui bahwa yang di highlight di sini adalah tindakan dari sebuah algoritma. Jadi kalau algoritma itu dinilai salah, dia dikasih punishment, dikasih hukuman. Apabila dia melakukan kebenaran, dia dilakukan reward. Nah, bagaimana cara pembelajarannya? Yaitu mengumpulkan reward atau hadiah sebanyak mungkin. Kurang lebih seperti itu. Cuma untuk teknis, untuk contohnya seperti apa, mungkin teman-teman bisa improve ya, atau bisa mengembangkan dengan mencari di internet atau jurnal-jurnal yang baik atau bereputasi sehingga mengetahui contoh reinforcement learning ini ya. Tapi jujur kalau saya pribadi kurang memahami contohnya seperti apa. Yang jelas reinforcement learning ini ya tadi sistematikanya atau mekanismenya ya ada sistem tindakan, kemudian ada reward, ada punishment gitu ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan yang saat ini kami ingin bahas sebenarnya lebih ke UNFIS ya, metode UNFIS-nya. Tapi kita tidak membahas secara detail, kita akan bahas secara generalnya terlebih dahulu ya. Setidaknya teman-teman bisa memahami konsep UNFIS ini secara umum. Ya, boleh nanti setelahnya teman-teman bisa melakukan improvement lagi ya mengenai metode ini karena mungkin keterbatasan saya teman-teman ya dalam menjelaskan, mohon dimaafkan apabila nanti ada yang mungkin salah, mohon dikoreksi dan teman-teman bisa diskusi lebih lanjut sama saya nantinya ya. Nah, sebelumnya di sini ada istilah jaringan syaraf tiruan atau bahasa Inggrisnya artificial neural network, teman-teman. Yang mana di sini poin pertama adalah model komputasi yang terinspirasi dari neurological model atau brain ya, sini brain atau otak gitu ya, di mana otak ini mendapatkan saraf-saraf gitu ya, mendapatkan perintah sinyal gitu ya, kemudian diteruskan sehingga kita dapat melakukan sesuatu sesuai dengan perintah otak. Kemudian dibentuk sebagai generalisasi model matematika dan jaringan saraf biologis kayak gitu ya. Dan asumsi pada model ini pemrosesan informasi terjadi pada neuron, kemudian sinyal dikirimkan antara neuron melalui penghubung, penghubung antara neuron memiliki bobot gitu ya. Kemudian untuk menentukan output, setiap neuron menggunakan fungsi aktivasi yang menentukan sinyal diteruskan ke neuron lain atau tidak. Gitu. Jadi
Ya analoginya banyak sinyal yang masuk, informasinya sebagai input, kemudian sinyal dikirimkan ke layer tertentu gitu ya. Di sini neuron sebagai penghubungnya, kemudian nanti ada bobot, kemudian bisa menghasilkan output. Outputnya itu bisa dipelajari apakah sudah sesuai atau belum. Kalau belum dia bisa kembali lagi untuk di generalisasi sehingga nanti kita mendapatkan output yang akurat. Seperti itu kurang lebih. Kemampuan otak di sini diantaranya mengenali pola, ya, melakukan perhitungan, mengontrol organ-organ tubuh. Semuanya dilakukan dengan kecepatan tinggi dibandingkan komputer digital. Contoh pengenalan wajah seseorang yang sedikit berubah, gitu ya. Contohnya ya di sini ya, mengenali pola, gitu. Oh ternyata wajah ini wajahnya Parian, kayak gitu. Oh wajah ini adalah wajahnya Mas Budi, gitu ya. Atau Mas Satria, Mas Rehan, gitu ya. Itu pengenalan wajah ya. Tapi kita tidak ke sana dulu karena itu mungkin bisa masuknya ke arah image processing ya nanti ya. Selanjutnya komponen dari ANN atau JST ya teman-teman disingkatnya. JST bahasa Indonesianya, ANN bahasa Inggrisnya ya. Jadi jangan bingung. Komponen ANN, jadi ini ngebahas basic dari ANN-nya dulu. Jadi teman-teman buat yang mau ngebahas ANN diperbolehkan ya, karena fokus kita di slide ini atau di materi yang ke-6 ini kita ngebahasnya tentang ANFIS-nya, yaitu gabungan antara artificial neural network dengan fuzzy inference system. Nah, di sini input adalah data masukan beserta bobotnya, ada summation, menjumlahkan semua hasil dengan bobotnya, kemudian ada fungsi aktivasi sebagai penentu nilai ambang atau threshold ya, kemudian jika terpenuhi maka sinyal diteruskan. Kemudian ada outputnya hasil dari komputasi tersebut. Oke, kurang lebih gambarannya seperti ini teman-teman. Wah, mungkin yang teman-teman apa ya sangat tertarik di dunia biological gitu. Mungkin teman-teman bisa pelajari ini. Cuma jujur kalau saya mungkin belajarnya waktu SMA ya dan saya lupa gitu istilah-istilah kayak dendrit, ada sel body or soma gitu, sinapsis, ada apalagi akson dan seterusnya nih teman-teman. Jadi ANN itu terinspirasi dari struktur uh, biological neuron yang ada di slide tersebut. Oke, selanjutnya kita akan belajar metode ANFIS. Mungkin tadi ya sudah disampaikan bahwa metode ANFIS ini adalah gabungan dari ANN dan Fuzzy Inference System. Di sini kami coba mengutip dari penelitiannya Zogala dan Leski 2000 sampai dengan kami kutip literaturnya Sandip 2014 ya. Banyak sekali ya literatur yang kami kutip. Di sini ANFIS memanfaatkan informasi linguistik dari logika fuzzy serta kemampuan pembelajaran dari ANN yang memungkinkan penyesuaian fungsi keanggotaannya. Jadi kelebihan dari fuzzy dan kelebihan dari ANN ini digabungkan sehingga membentuklah metode baru bernama ANFIS, Adaptive Neuro Fuzzy Inference System. Nah, di sini namun mensimulasikan masalah dengan konsep logika, fuzzy tidak menghasilkan hasil yang tepat karena beberapa alasan seperti perbedaan pendapat. Jadi kalau dirunut ya teman-teman, ini mungkin teman-teman bisa dari bawah dulu ya, membaca logika fuzzy dan ANN telah digabungkan. Kemudian ternyata fuzzy aja nggak cukup nih gitu. Jadi di fuzzy itu mungkin dari segi pembelajarannya masih belum ada. Karena kalau kita hanya terpaku pada pendapat atau pengetahuan dari pakar saja, ini masih kurang lah, masih dianggap kurang menurut Alahyar, Ansor, dan Adele 2017. Karena mungkin aja dari sisi pakar ada perbedaan pendapat dan seterusnya. Maka di-combine dengan neural network ya, seperti itu. Nah ini juga ada struktur ANFIS-nya digambarkan dalam diagram blok ya. Kami mengutip dari penelitiannya Insani et al. 2015. Jadi di ANFIS itu ada 5 layer teman-teman. Ya teman-teman bisa lihat di situ. XY ini sebagai input dan outputnya nanti di F ya, di variabel F. Oke, selanjutnya gini teman-teman, ini mohon izin juga menyampaikan bahwa untuk contoh sederhana yang kami sampaikan, di sini menggunakan hasil dari laporan topik khusus penelitian kami ya, atau penelitian saya di sini, di studi saya. Tapi tenang, ini contohnya sederhana sekali kok. Jadi jangan apa ya, jangan kaget atau jangan terheran-heran kok. Ini materinya
Misalnya ini karena kami akan membahas objeknya adalah masalah evaluasi kesesuaian lahan. Ini berkaitan dengan rencana riset kami ya di studi kami. Jadi teman-teman ngerasa lah harusnya misalnya ngerasa teman-teman oh levelnya harusnya jangan studinya Parian misalkan. Nah, jangan berpikiran seperti itu karena contoh yang kami buat pun di sini tidak terlalu expert ya. Kami buatnya dalam bentuk contoh sederhana. Dan kami pun di sini mengutip dari ini Mbak Insani ini alumni IPB kalau nggak salah lulusan IPB Ilmu Komputer S2 ya tahun 2015. Promotornya atau pembimbingnya seingat saya ada Prof. Imas sama Prof. Marimin. Seingat kami seperti itu. Nah, di sini pun kami rujuk ya, jadi gambarannya kurang lebih seperti ini struktur atau diagram bloknya. Selanjutnya, nah di sini dari studi kasus kami sengaja menyantumkan ini karena kami ingin teman-teman punya sudut pandang juga mengenai evaluasi kesesuaian lahan ini. Jadi teman-teman jangan tadi ya jangan lah kok materinya dari studinya Pak Rian gitu, jangan ngerasa berbeda karena ini menurut kami malah harus di-sharing ke teman-teman nih. Jadi teman-teman punya sedikit wawasan lah ya mengenai eh, produksi beras khususnya ya karena kita ingin mengevaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman padi ya di Provinsi Banten. Intinya seperti itu. Oke, di sini sebenarnya latar belakang ya, latar belakang secara general aja teman-teman. Eh, Apabila teman-teman melihat dari sisi grafik, ini kita berbicara mengenai data kebutuhan produksi dan defisit beras di Provinsi Banten. Di mana nih teman-teman kami mengambil data ini dari BPS tahun 2024 ya. Dan data terakhir yang kami miliki itu statusnya di tahun 2023. Di mana ketika kami mendapatkan data tersebut, kebutuhan beras ini bisa dilihat ya, kebutuhan beras ini angkanya di garis yang paling atas. Sedangkan untuk produksi beras ini di garis yang tengah yang warna jingga. Kemudian yang warna kuning di bawahnya adalah defisit. Kenapa defisit? Teman-teman bisa perhatikan bahwa tingginya kebutuhan beras itu di atas dari produksinya. Seperti itu ya. Memahaminya sederhana aja. Maka ketika kami kalkulasikan, kami mendapatkan data defisit. Defisit itu kekurangan lah ya untuk beras tersebut. Nah, di sini pun kami uh, berikan kesimpulan bahwa produksi beras yang tidak dapat memenuhi kebutuhan penduduknya itu bisa mengancam kedaulatan pangan, teman-teman. Kedaulatan pangan itu apa sih? Nah, kedaulatan pangan itu ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Ayat 2 yang isinya seperti ini. Kedaulatan pangan adalah hak negara yang kami highlight adalah untuk menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan menggunakan potensi sumber daya lokal. Nah, potensi sumber daya lokal yang dimaksud apa sih di sini? Nah, menurut penelitiannya SETA dan Hartomo 2020, potensi sumber daya lokal yang dimaksud adalah lahan. Nah, kenapa lahannya yang harus dikaji? Karena menurut penelitiannya Widiatmaka et al. 2016 itu akan berdampak ke rendahnya produksi apabila tidak dilakukan atau tidak disesuaikan nih gitu antara penggunaan lahan dan penggunaan lahan terhadap komoditinya. Gitu. Jadi nggak dicek terlebih dahulu gitu ya. Pemilihan lahan merupakan hal yang penting ya. Karena penggunaan lahan yang tidak sesuai mungkin yang bisa digarisbawahi adalah yang tidak sesuai gitu. Jadi asal tanam aja deh gitu. Kita nggak usah nilai lahannya, yang penting ditanam aja di situ gitu. Nah, artinya itu bisa berimplikasi kepada rendahnya produksi. Kemudian bagaimana caranya? Di sini salah satunya adalah evaluasi kesesuaian lahan. Dapat meningkatkan hasil produksi nih menurut penelitiannya Baski et al. 2024. Oleh karena itu nanti aspek evaluasi kesesuaian lahan ini akan dikaji lebih lanjut karena ini eh, merupakan salah satu solusi agar meningkatkan produksi beras di Provinsi Banten dengan sejalannya prinsip kedaulatan pangan. Kurang lebih gambarnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau ditanya kenapa Pak studinya atau kenapa Pak perencanaan penelitianmu itu, nah gambaran sederhananya seperti ini teman-teman. Dan kelanjutannya adalah kita akan menerapkannya
ANFIS tersebut tadi ya, metode ANFIS tersebut ke dalam kasus evaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman padi sawah. Nah, yang kami buat contohnya pun sederhana teman-teman ya, jadi nggak perlu risau, tidak perlu khawatir. Di sini kita ambil 3 variabel aja. Ada pH tanah, ada curah hujan, ada lereng. Ya, mungkin pH teman-teman tahu ya, tingkat keasaman dari tanah tersebut itu mempengaruhi dari kesesuaian si padinya nih teman-teman. Jadi kalau misalnya pH-nya tinggi, belum tentu si padi cocok. pH-nya rendah, atau misalkan pH-nya rendah itu asam berarti ya, sifat tanahnya asam, belum tentu cocok juga sama padi. Atau tengah-tengah, cocok juga, belum tentu. Nah, maka itu perlu dikaji teman-teman. Bisa melihat dari mungkin buku, petunjuk teknis, evaluasi lahan pertanian, atau bisa dengan berdiskusi ke pakar ya yang tahu lahan, tahu tanaman padi. Oh, padi itu cocok pH-nya sekian sampai sekian loh. Nah, itu yang perlu digali nanti. Ya, kita kembali lagi ke representasi pengetahuan gitu ya. Tapi di sini tujuannya adalah untuk pembelajaran fokusnya ya, untuk konsep AI-nya. Nah, kemudian curah hujan. Nah, curah hujannya ini dinilai 1000 mm. Semakin besar, semakin baik, belum tentu juga. Karena belum tentu tanaman ketika disiram terus dia malah tumbuhnya baik gitu ya, atau malah kekurangan, atau sedang-sedang aja dan seterusnya. Ya itu harus butuh konsultasi, diskusi dengan pakar, dan kita juga bisa mencari literatur dari buku-buku yang terkait dengan komoditi padi atau lahannya seperti itu ya. Di sini lereng, lereng itu bisa diartikan sebagai kemiringan lahan ya teman-teman ya. Seberapa miring sih gitu. 15%, 20% gitu. Dan satuannya memang persentase. Oke, kemudian di sini untuk outputnya ya teman-teman, ini karena digunakan untuk memprediksi. Ingat ya, prediksi tadi sudah dibahas bahwa itu masuk ke supervised learning. Artinya kita sudah menentukan dulu nih outputnya. Jadi outputnya itu kita buat skala 0 sampai dengan 1. Kemudian kita buat seperti yang ada di tabel 17. Misalnya kita punya kelas kesesuaian lahan itu ada 4 ya, menurut FAO atau menurut Food Agriculture Organization ya tahun 1976 kalau nggak salah. Itu kalau S1 sangat sesuai, itu range-nya antara 0,8 sampai 1. Nah, ini misalnya ya. Dan ini dapatnya dari mana Pak infonya ya? Bisa dari pakar, bisa dari literatur, baca-baca buku-buku yang berhubungan dengan lahan, buku-buku yang berhubungan dengan padi dan seterusnya. Ini kami kutip dari laporan topik khusus punya saya ya, makanya saya sengaja cantumkan itu Heiss et al gitu ya. Heiss kan nama kami ya, 2024. Kemudian itu kita kembali lagi ke tabel, kalau S2 jadi kelasnya sangat sesuai, sesuai, cukup, dan tidak sesuai. Kalau sesuai aja ya 0,55 sampai 0,8. Artinya di atas 0,55 ya. Yang sangat sesuai pun harus di atas 0,8. Kemudian yang cukup sesuai 0,35 sampai di atasnya ya, sampai 0,55, dan tidak sesuai itu di bawah sama dengan 0,35. Ini kita tentukan outputnya dulu. Setelahnya kita bisa lakukan pra proses data. Nah, kalau mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah SPK ini normalisasi udah pada tahu nih, ada rumus min max nih ya, sering dipakai juga di berbagai metode komputasi kayak mungkin SAW ya, ada ya mungkin ya SAW, kemudian ada smart. Nah itu juga kalau tidak salah pakainya normalisasinya menggunakan min max, dan Vcore juga sepertinya menggunakan min max juga ya. Nah teman-teman bisa cek rumusnya ya, X dikurangin X min, max dikurang min, seperti itu. Di sini eh, contohnya ya teman-teman, kan kita punya datanya yang awal ini ya. Lihat teman-teman, perhatikan pH tanahnya. Jadi saya mau menilai lahan ini masuk kategori sangat sesuai, sesuai, cukup sesuai atau tidak sesuai untuk tanaman padi nih, gitu kan. Lahannya ternyata ada 3 variabel atau 3 kriteria, pH tanahnya 6,5, curah hujannya 1000, lerengnya 15%. Terus gimana cara ngitungnya? Maka kita harus tahu dulu nih skalanya ya. Skala pH yang ada dari data yang kami punya gitu ya, contohnya itu 4,5 sampai 8. Yang ini ya, mungkin good to note juga ya. Nah, jadi pH tanahnya yang ini
ya, 4,5 sampai 8. Curah hujannya ternyata range-nya, wah ternyata dari sisi data itu dari 800 sampai 1.500 misalnya. Dari lereng, dari nilai 10%, jadi paling tinggi itu 30%. Nah, bagaimana normalisasinya? Tinggal dimasukkan saja ke rumus normalisasi min-max. Di mana, kenapa perlu dinormalisasi? Ya, untuk menyederhanakan nilai yang tadinya satuannya itu berbeda ya teman-teman, untuk menyederhanakan. Lihat atau perhatikan teman-teman, di sini ada nilai 4,5 sampai 8. Tiba-tiba di sini ada nilai 800 sampai 1.500. Ini kan skala atau gapnya dari nilai 4,5 ke 1.500 atau ke 800 ini terlalu jauh ya. Untuk menyederhanakan ke dalam satuan yang lebih sederhana, maka kita melakukan normalisasi. Ya, di sini pun ada nih, normalisasi adalah proses mengubah nilai data ke dalam skala tertentu. Nah, ini biasanya 0 sampai dengan 1. Ya, artinya kita bisa menyederhanakan dan untuk mempermudah dalam mengolah data. Nah, tinggal dimasukin saja teman-teman 6,5. 6,5 dari mana, Pak? Dari nilai lahan tadi. pH-nya kan 6,5 dikurangi min-nya 4,5 gitu. Ini pun sama, 8 itu max-nya ya. Di sini 8, min-nya yang 4,5. Dihitung, silakan menggunakan kalkulator juga diperkenankan ini. Kemudian dapat nilai 0,57, 0,28 dan 0,25. Jadi normalisasi dulu ya, pH-nya 0,57 punya nilai ini, curah hujannya punya nilai 0,8, lerengnya punya nilai 0,25. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, selanjutnya setelah praproses data, kemudian penerapan berikutnya pembentukan sistem inferensi fuzzy. Nah, ini saya harapkan teman-teman sudah pernah dapat ya di pertemuan yang kedua atau tiga ya, saya lupa, yang tentang Sugeno. Ya, saya harapkan teman-teman nggak lupa gitu loh, harus review lagi. Karena di sini kita butuh note juga ya. Nah, di sini kita perlu falsifikasi dulu. Jadi dari nilai-nilai tadi itu kita harus menentukan dulu fungsi keanggotaannya. Nah, di sini sebagai contoh kita menggunakan fungsi keanggotaan trapesium atau namanya trapezoidal kalau tidak salah. Nah, grafiknya kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Kemudian di sini pun ada himpunan fazinya. Jadi bisa dikategorikan rendah, apakah dia masuk kategori rendah, gitu kan, sedang, atau tinggi. Nah, di mana domainnya seperti ini, ya. Skalanya kan tadi 4,5 sampai 8 ya, kalau tidak salah yang pH. Kemudian grafiknya seperti ini. Jadi di sini teman-teman perhatikan kalau fuzzy itu syaratnya harus ada overlapping di sini. Nah, di sini. Overlapping itu apa? Overlapping adalah nilai yang eh, terdapat pada beberapa skala. Jadi membuat keraguan-raguan dalam menentukan nilai. Misalnya gini, eh, misal dalam menentukan nilai A, ya ini contoh ya, itu harus nilainya skala dari 80 sampai 100. Ini contoh ya. Kemudian, kalau mau menentukan nilai B, skalanya itu dari 75 ke 90. Nah, ini overlapping, teman-teman. Jadi, bingung nih, kalau misalkan kita dapat nilai 85, gitu kan, ini masuk kategorinya A atau B. Nah, itu bisa diselesaikan dengan fuzzy. Gitu. Jadi, kalau misalkan skalanya nggak overlapping, ya nggak perlu diterapkan fuzzy, gitu ya. Karena di sini overlapping ya teman-teman. Jadi kalau skala rendah ini dari 0 sampai masuk ke 5,5. Nah, sedangkan dimulai 5-nya ini bisa masuk ke kategori sedang nih. Nah, maka di sini ada overlapping yang harus diselesaikan oleh fuzzy. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita bentuk rumus fungsi keanggotaannya ya, yang pH tanah. Nah, kurang lebih kalau rendah, ini range-nya seperti ini teman-teman. Masih ingat ya, ada 1, ada 0, ada yang tengah-tengahnya. Gitu. Nanti gimana Pak cara mengerjakannya ya? Tinggal dimasukkan saja nilai yang 6, berapa tadi? 6,5 ya kalau nggak salah. 6,5 nih pH-nya. Nah,
6,5 ini masuk kategori yang mana? Jadi ini kita masih menggunakan nilai awal ya, masih belum menggunakan normalisasi ya. Normalisasi nanti dipakainya di akhir, mau akhir. Jadi kita masih pakai nilai awal yang 6,5 tadi, dimasukkan kategori rendah. Cek. Apakah 6,5 masuk ke kategori satu? Satu yang rendah ya. Ini kita ngebahas rendah dulu nih, teman-teman. 6,5 itu dari syaratnya di sini harus apa nih? X kurang dari sama dengan 5,5. 6,5 masuk nggak sini? Nggak dong ya. Karena 6,5 kan lebih dari 5,5 gitu. Masuk sini nggak? Ke tengah-tengah. Apakah 6,5 itu di antara 5 sama 5,5? Oh, enggak juga. Apakah 6,5 masuk ke sini? Iya dong, karena X-nya ini 6,5 dimasukin, 6,5 lebih besar dibanding 5,5. Maka dia masuk kategori 0. Maksudnya gimana kategori 0? Artinya, saya hapus dulu mungkin ya. Kita clear dulu. Maksudnya, untuk nilai 6,5 pada lahan tersebut, untuk himpunan fazi rendah, dia dinyatakan 0. Artinya 0 itu tidak. Jadi 6,5 itu bukan masuk ke kategori rendah, gitu. Sama sekali nggak ada. Gitu ya. Tapi kalau misalkan masuk ke kategori tengah-tengah ini, artinya dia punya derajat keanggotaan. Oh, dia masuk kategori rendah, tapi nilainya sekian loh. Misalkan kecil ya, 0,24 misalkan dan seterusnya. Itu dari aspek rendahnya dulu ya. Jadi belum ke sedang nih. Jadi kalau di rendah dia masuknya 0. Kalau di sedang kita bisa cek ya. Nanti ini pun sama untuk selain pH curah hujan sama kemiringan atau lereng pun sama ya menghitungnya. Jadi mungkin tidak kami jelaskan. Tapi yang jelas itu sama penerapannya seperti itu. Sekarang kita masukkan lagi 6,5 ke kategori sedang nih atau himpunan fazi sedang. Coba 6,5 masuk ini enggak? Sepertinya enggak ya. 6,5 kan enggak kurang dari 5. Atau ini 6,5 lebih dari 7? Enggak juga. 6,5 masuk ke tengah-tengah ini enggak? Antara 5 sampai 6? Enggak juga. 6,5 masuk sini enggak? Iya. Ya kan? 6,5 masuk ke kategori antara 6 sampai 7. Karena di tengah-tengahnya. Maka rumus ini yang dipakai nih teman-teman. Ya, jadi 7 dikurang X-nya mana? 6,5 sebagai inputan ya dibagi 1. Maka ini hasilnya adalah 0,5 ya. Jadi untuk kategori sedang ternyata dia punya derajat keanggotaan senilai 0,5 nih gitu. Kategori sedang. Nah, bagaimana kategori tinggi nih? Masuk nggak gitu kan? Kita lihat lagi rumusnya. Ini masuk nggak 6,5? Oh enggak, 6,5 bukan kurang dari 6. 6,5 lebih dari 7? Enggak juga. 6,5 di antara 6 dan 7. Maka rumus ini yang dipakai, masukkan aja nilainya 6,5 ya, dikurang 6 dibagi 1, hasilnya 0,5. Nah, dari sini teman-teman, Fazi memberikan derajat keanggotaan, memberikan penilaian untuk tiap kategorinya. Jadi, saya punya range antara 4 sampai dengan atau pas setengah ya, saya lupa. Saya punya range antara 4,5 sampai 8. Nilai 6,5 ini masuknya kemana sih kategorinya? Kan gitu. Nah, perbedaan dari um, nilai pasti atau nilai numerikal biasa, dia kan hanya sebagai nilai aja. 6,5, 6,5 kelar gitu. Selesai. Kalau teman-teman gini deh, teman-teman dapat nilai UTS 80. Udah 80 gitu kan. Udah artinya udah bulat 80 gitu. Tapi ternyata dari sudut pandang lain belum tentu 80 itu masuk kategori bagus loh, atau 80 itu masuk kategori sedang, atau 80 itu masuk kategori rendah nilainya gitu. Nah, itu baru pakai Fazi. Ya, maka di sini Fazi menilai nilai 6,5 itu apabila masuk kategori rendah, dia dinyatakan 0. Oh, dia nggak masuk kategori rendah karena nilainya 0. Kalau nilainya 1 gimana Pak? Oh, berarti udah pasti banget gitu kan. Karena kan range-nya antara 0 sampai dengan 1. Nah, kemudian masuk kategori sedang. Oh, ternyata nilai 6,5 itu masuk kategori sedang, tapi tingkat kepercayaannya gitu ya, atau tingkat keyakinannya
hanya 0,5 atau setengahnya gitu. Oh, berarti dia masuk kategori sedang dong. Cek lagi, masuk kategori tinggi nggak? Iya, tapi tingkat keyakinannya pun hanya 0,5 gitu. Jadi di aspek itu dinilai lah oleh pasien. Oke ya, mungkin ini dihapus dulu. Nah, setelah itu, em, nah, setelah itu ditentukan nanti ya. Nah, ini yang curah hujan. Hampir sama teman-teman ya caranya dengan yang pH tadi. Nah, nanti teman-teman bisa coba atau latihan aja gimana caranya tadi eh, apa namanya parameter curah hujan tadi nilainya 1000, masukin ke rendah gitu ya. Berapa nih 1000, masukin mana? Sini nggak mungkin. 1000 itu bukan kurang dari 800. 1000 antara ini sama ini nggak, bukan. Misalnya ya, 1000 lebih dari 1000 bukan. Oh, di sini masuk nih yang tengah-tengah karena 1000 di sini ada kurang dari sama dengan. Ingat ya, di sini ada simbol sama dengan, maka dia masuk kategori yang tengah. Maka dimasukin nilai 1000-nya, 1000 kurang 1000 dibagi 200 misalkan dan seterusnya. Ini 0 juga ya masuknya ya kalau 1000 ya ternyata. Oke, itu rendah, sedang, tinggi. Hampir sama dengan contoh yang pH tadi ya teman-teman. Diimplementasikan aja di rumah, dihitung-hitung benar atau enggak gitu ya. Dan satu lagi terakhir adalah lereng atau tingkat kemiringan, di situ 15%. Nah, masukin juga nih ke landai, apakah dia masuk kategori landai, sedang, atau curam. Seperti itu. Nanti dia punya nilai tingkat keyakinan atau tingkat kepercayaan. Nah, selanjutnya setelah tadi sudah ditentukan, kita pun harus menentukan basis aturannya. Nah, mungkin ini teman-teman masih ingat ya, kita punya 3 kriteria, kemudian di dalamnya ada 3 himpunan. Maka karena semuanya sama nih, alhamdulillahnya gitu ya, saya kasih contoh yang sama, maka cara ngitungnya biar sederhana, langsung aja 3 pangkat 3. Artinya kita akan mendapatkan 27 basis aturan. Kalau misalkan beda gimana? Ya seperti yang di pertemuan 2 atau 3 kemarin ya, masih ingat ya. Jadi kalau misalkan saya punya 2 kriteria, kemudian dari 2 kriteria itu yang satu misalnya ada himpunan 3, yang satu himpunannya cuma 2, ya tinggal 3 kali 2 berarti akan terbentuk 6 aturan. Seperti itu ya, masih ingat ya. Kalau sini kan karena 3 3 3 gitu ya si himpunannya, maka 3 kali 3 kali 3 ya, maka akan terbentuk 27 aturan. Kemudian caranya agar tidak bentrok ya 3 pangkat 0, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2. Artinya 3 pangkat 0 ini adalah satu, kita sebutkan satu persatu, landai, sedang, curam, landai, sedang, curam. 3 pangkat 1 itu nilainya 3, berarti kita sebutkan 3 kali rendah, 3 kali sedang, 3 kali tinggi, 3 kali rendah, 3 kali sedang, 3 kali tinggi, terus sampai 27 kali. Dan yang terakhir 3 pangkat 2, artinya 9 kali rendah, 9 kali sedang, 9 kali tinggi, 9 kali, agar tidak terjadi bentrok ya terhadap pembuatan basis aturan. Nah, selanjutnya, nah ini masuk lapisannya nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan blok diagramnya teman-teman yang ini, kita baru mau masuk lapisan atau layer ke satu nih. Ya, jadi dianalogikannya nih layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, layer 5 itu nanti akan menghasilkan, setelah itu akan menghasilkan outputnya. Nah, jadi untuk yang di pertama gini, untuk menentukan yang di basis aturannya, teman-teman perhatikan bahwa kalau yang Fuzzy Sugeno, teman-teman masih ingat nggak? Kalau di contoh jurnalnya itu di basis aturan itu harusnya menentukan output. Coba nanti dicek lagi ya di slide-nya yang Sugeno. Itu menceritakan bahwa kalau saya lupa tuh outputnya gimana. Tapi gini, kalau misalkan kita buat basis aturan, harusnya di akhir ada outputnya kan. Jadi kayak ini contoh ya. Rendah, 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 landai. Berarti misalkan outputnya apa nih? Oh, dia sangat sesuai. Rendah, rendah, sedang. Dia harusnya apa nih? Oh, tidak sesuai. Kayak gitu kan. Kalau di materi yang sebelumnya saya lupa tuh outputnya apa. Tapi yang jelas harusnya sudah ada output. Nah, tapi di sini teman-teman, di Anvis ini tidak diberikan outputnya. Nah, inilah salah satu bentuk dari konsep pembelajarannya dari metode ini. Jadi nggak perlu dikasih output, nanti akan ada output sendiri ya dengan perhitungan yang dilakukan oleh Anvis. Oke, kita masuk ke lapisan 1. Ini adalah hasil coret-coret yang tadi loh teman-teman. Yang kita bahas yang di pH. Nih, lihat. Yang di rendah itu nilainya 0. Masih ingat nggak? Yang di sedang
tadi nilainya 0,5. Coba ya, diulang lagi videonya tadi. Yang tinggi dia juga masuknya ke derajat keanggotaannya atau nilai kepercayaannya 0,5. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini untuk yang lainnya ini B untuk curah hujan itu ternyata masuk kategori rendah dia nol. Jadi 1.000 itu dinilainya nol. Jadi nggak rendah. 1.000 itu sedang. Oh, satu. Nah, udah valid dong kalau ini ya. Kalau udah satu ya. Berarti udah 1.000 ini di kategorinya sedang, tengah-tengah gitu. Maka dia valid sebagai kategori sedang. Tinggi enggak. Seperti itu ya. Kalau lereng landai landai enggak tuh 15%. Oh, 0,5 landai. Sedang 0,5 juga. Curam kok enggak lah, enggak masuk curam gitu. Kalau curam itu misalnya yang 30% atau 45% misalnya kayak gitu ya dan seterusnya. Inilah hasil-hasilnya teman-teman ya dari yang kita coret-coret tadi. Selanjutnya kita clear dulu, kita close. Ini lapisan satu, kemudian kita masuk ke lapisan 2. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Dari lapisan kedua ini dinyatakan sebagai firing strength. Istilahnya ya, firing strength. Di mana kita akan mengalihkan setiap sinyal yang masuk atau yang datang. Caranya seperti apa ya? Hanya tinggal dikalikan saja nih untuk mendapatkan bobot. Gimana Pak maksudnya? Kita masih ingat kan yang ini, rumus ini? Nah, perhatikan. Rendah, rendah, landai. Maka nilai yang dimasukkan rendah untuk pH 0, rendah untuk curah hujan 0, landai untuk lereng 0,5. Maka nilai yang dimasukkan adalah 0, 0, 0,5. Gitu ya. Nah, saya kasih tanda dulu mungkin. 0, rendah, gitu kan. 0, rendah, landai. Jadi sesuai dengan basis aturannya. Jadi kalau misalkan nanti basis aturannya rendah, sedang, yang ini dia maksud ya, yang diambil ya, satu sama curam, berarti 0. Kayak gitu ya. Jadi memasukkan nilai di basis aturan tadi menggunakan nilai-nilai yang ada di lapisan satu ini. Oke. Makanya saya senangnya offline nih teman-teman, karena nyoret-nyoret di whiteboardnya enak gitu ya. Dan saya lebih tertarik sama kelas malam ini. Kalau saya ada yang salah, ada yang lupa, itu teman-teman alhamdulillah gitu ya, antusias gitu dan bisa ngebantu saya gitu dari sisi diskusinya. Gitu. Ini pun sama ya, nanti di chat di grup aja kalau misalkan Pak, Bapak salah ngejelasinnya, harusnya kayak gini boleh ya. Kita terbuka, kita saling berbagi lah di dalam mencari ilmu ini ya. Oke, kemudian kita klik dulu. Nah, ini ya. 0,5 ya. Jadi tahu ya teman-teman ya. Saya harus pakai ini lagi nih. Nah, ini 0, 0,5 tahu ya dari slide sebelumnya. Dikalikan aja teman-teman. Karena ini lapisan kedua ini rumusnya hanya mengkalikan saja dari tiap masukan, dari tiap inputan. Maka ini mendapatkan nilai 0. Ini juga sama nih 0, 0, 0. Makanya kemarin masih ingat nggak yang di Fuzzy Sugeno? Wah, itu sengaja saya buat yang semuanya punya nilai. Jadi nggak 0 semua. Jadi punya nilai. Jadi ini punya nilai. Jadi misalkan pH tanah punya nilai, curah hujan punya nilai, lereng punya nilai. Jadi biar aktif tuh aturannya. Tapi saya pernah bilang, teman-teman, kalau di salah satu variabelnya ada nilai 0, aturannya bakal aktif nggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena apabila berapapun angkanya, teman-teman coba bayangkan 700 kali 1.000 kali 2.000 kali 75 kali sekian terus di ujungnya kali nol. Hasil berapa? Nol ya teman-teman ya. Jadi maka jika ada nilai nol di salah satu variabel, maka si aturan itu tidak akan aktif. Ya, jadi ini 0, 0, 0, 0, 0 ini nggak akan aktif nih teman-teman. Yang aktif itu yang punya nilai semua. Di sini ada aturan 13, aturan 14, ya, dan aturan berapa nih? 22 dan 23 ya. Nah, ini yang aktif aja teman-teman. Ada 4 aturan yang aktif nih untuk studi kasus yang kita coba selesaikan. Oke ya, jadi bagaimana Pak buat yang 00 kayak gini dipakai nggak? Sebenarnya untuk tahap berikutnya nggak dipakai. Tapi kita harus ngitung ya, kita harus memastikan gitu loh semuanya bahwa sudah dinilai. Jadi kalau ada angka nolnya teman-teman tinggalkan misalkan ya, kalau misalnya buru-buru dalam nilai ya silahkan. Tapi kalau dari sisi pengerjaan advisnya teman-teman harus buat nih tabel seperti ininya ya. Nah, clear all dulu. Kita close lagi. Kemudian setelah basis aturan ini diberikan nilai, lihat ya outputnya
dihasilkan sendiri ya, Bos. Makanya ini salah satu aspek pembelajarannya atau learningnya. Nah, kemudian masuk ke lapisan 3. Oke ya. Lapisan 3 mudah kok teman-teman. Saya pakai note dulu di sini. Lapisan 3 di sini hanya menghitung normalisasi dari firing strength tadi yang di lapisan kedua. Nih, pengaktifan normalisasi, normalisasi fire strength. Gimana caranya, Pak? Masih ingat kan normalisasi? Lihat dari totalnya. Ini normalisasi yang digunakan normalisasi total, teman-teman. Mungkin yang SPK udah tahu ya. Nih, kita kembali lagi ke sini. Nah, yang dinormalisasi itu yang mana? Menurut teman-teman yang mana? Yang aktif dong. Kenapa yang aktif? Pertanyaan saya kan kalau ada angka 0 dibagi berapapun, 0 dibagi 2 misalkan, pasti kan hasilnya 0. Maka nggak perlu dihitung lagi. Maka yang perlu dihitung adalah yang punya nilai. Ini ya, aturan 1314 dengan aturan 2223 ya. Nah, dibaginya sama apa, Pak? Ini dong, jumlah total yang ada nilainya. 0,25, 0,25, 0,25, 0,25 ditambahin jadi 1 gitu ya. Maka perlu dihitung nggak, Pak? Perlu. Tapi apabila angka berapapun dibagi 1, maka hasilnya sama ya terhadap nilai tersebut. Contoh ini 0,25 dibagi 1 ya 0,25 gitu ya. Jadi untuk hasil yang ini, untuk hasil yang lapisan ketiga, hasilnya ya sama dengan hasil outputnya dari basis aturan tersebut. Saya close dulu. Oke, ya. Jadi itu sama lah apabila melihat hasil pada lapisan 2 nilai normalisasi dari tiap simpul adalah sama karena dibagi dengan 1 ya. Ya udah sama nih, kita udah dapet eh, normalisasi firing strength ya. Jadi itu akan dipakai untuk di lapisan berikutnya atau di lapisan yang keempat. Nah, di lapisan keempat ini teman-teman, di sini kita harus menentukan variabel atau parameter konsekuen namanya. Parameter konsekuen ini ada 4 ya. PQR ini seingat saya sesuai dengan jumlah input. Jadi kan tadi inputnya 3 ya. Maka kita harus mendeklarasikan 3 variabel namanya parameter konsekuen. Nah, tapi ditambah satu parameter tambahan ya, ada S. Jadi kalau misalnya inputannya ada 4, berarti kita harus mendeklarasikan 5. Kalau misalkan inputannya ada 2, berarti kita harus membuat nilai parameter konsekuennya 3 gitu. Pokoknya tambah 1 aja ya, di sini tambah S. Oke, dalam menentukan parameter konsekuen, ini memiliki beberapa cara ya. Ini kita ambil cara yang paling sederhana ya, teman-teman, yaitu caranya dengan random, mengacak. Tapi kita harus membatasi, karena kita melihat dari skala outputnya. Outputnya kan skalanya cuma 0 sampai dengan 1, berarti kita pun sama memberikan nilai acak atau nilai random, tapi skalanya 0 sampai dengan 1. Nah, di sini kalau ditanya, Pak, kok dapat angka seperti ini analoginya ya, misalnya, contohnya gitu ya. Jadi kita eh, dapatkan saja ketika diacak gitu ya, angka dari 0 sampai dengan 1 dapat angka ini 0, jadi P yang pertama 0,25, Q-nya 0,5 ini ya. Dan ini nggak mesti jumlahin 1 ya teman-teman ya, karena ini semuanya diacak range-nya atau skalanya dari 0 sampai dengan 1. Jadi nilai P 0,25, nilai Q-nya 0,5, nilai R-nya 0,25, nilai S-nya 0,5. Dan ini untuk khusus di basis aturan ke nomor 13. Kalau nomor 14 gimana? Ya harus beda lagi, karena kan semuanya random gitu. Jadi kami menganalogikannya dapat angka segini, 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 segini. Kalau yang basis aturan 22 dapat nilainya ini. Pokoknya random nih teman-teman ya, dapat nilainya. Jadi ini secara acak tuh jelas ya kami sebutkan. Nah, setelah itu teman-teman, kita hapus dulu mungkin. Setelah itu dimasukkan ke rumus ini teman-teman. Nih, ya. Jadi bisa dikalikan di lapisan yang keempat ini. Nah, barulah nilai normalisasi di awal itu digunakan. Masih ingat ya yang tadinya pH-nya 6,5 dinormalisasi menjadi 0,57. Ini ya, ini hasil normalisasi teman-teman. Terus
untuk em, ini pH, ini curah hujan ya 0,28. Satu lagi adalah lereng atau tingkat kemiringan lahan. Nah, maka dikalikan dengan bobot-bobot yang tadi diperoleh dari acak tadi ya di lapisan yang keempat itu. Kemudian ditambahkan juga sama nilai parameter tambahannya adalah S. Jadi di kalau nggak salah ya mau dikoreksi. Jadi ada misalnya gini, ini kan berdasarkan input ya. Ini, ini, ini. Nilai ini kan berdasarkan input kan tadi saya sudah jelaskan. Input. Wah agak susah nih teman-teman kalau kita coret-coret pakai mouse ya. Ini kan dari input nih. Tiba-tiba ada nilai tambahan satu nih. Kan teman-teman tanya nih apa ini? Nah sebenarnya ini itu sepemahaman saya, mohon dikoreksi kalau salah, itu didapat atau dianalogikan sebagai sinyal yang datang di dalam otak dari apa ya istilahnya, dari faktor luar gitu. Jadi kalau misalkan eh, saya kurang tahu ya karena ini ilmu biologi, mungkin kayak ada perintah-perintah gitu ya, ada perintah-perintah gini, misalkan kamu dapat perintah untuk menyapu halaman, misalnya ya, ayo kamu harus menyapu halaman gitu. Ternyata ada input atau sinyal lain yang masuk ke otak itu mengingatkan kejadian bahwa apabila menyapunya itu di siang hari, mohon maaf, maka siang hari itu sering angin gede gitu ya, atau anginnya sering besar sehingga si daun-daun itu malah cak-cakan misalnya, sehingga sinyal tambahan tadi itu memerintahkan kita, oh jangan nyapu siang-siang karena di siang-siang itu anginnya sangat besar, maka kita bisa kerjakan sebelumnya. Contohnya seperti itu ya analoginya. Nah, setelah itu teman-teman, ini tinggal ditambahkan aja ya teman-teman ya di rumusnya. Ini kan dikalikan terlebih dahulu nih, kayak nih P sama Z ya, Q sama Z, R sama Z, terus dijumlahkan. Kemudian dikalikan dengan ini, W-nya ya. W-nya itu yang dari sini teman-teman nih. Nah, dari lapisan 3 ya. Maka seperti ini dikalikan, dapat hasil, dikalikan dengan ini. Kemudian dapat nilai ini dulu nih teman-teman ya. Nah, nilai ini 0,845. Kemudian dikalikan dengan ini. Nah, si W-nya itu 0,25. Pokoknya 0,25 semua ya. Ini kan dibagi satu tadi di lapisan ketiga. Maka sebagai pengali nilai-nilai ini. Jadi nilai-nilai semua ini dikalikan dengan 0,25 ya nilai F ini, FI-nya. FI itu, oke, saya hapus dulu. FI itu yang ini, ya. Nih, saya kasih garis merah, FI. W-nya independen ya, berdiri sendiri dulu, karena ini terakhir. W-nya itu dari mana? Dari sini. Ya, yang 0,25 semua tadi ya, yang dibagi dengan satu. Ya kan? Terus, maka menghasilkan inilah. Jadi di lapisan yang keempat kita mendapatkan nilai ini ya, 0,21, 0,169. Nah, di lapisan terakhir, saya lapisan yang kelima baru diklasifikasi dengan rumus weighted average yang ada di um, metode Fuzzy Sugeno. Gitu. Ya, yang nilai-nilai tadi masih ingat ya? 0,21, 0,169, yang tadi ya hasil tadi dibagi dengan W-nya dijumlahkan. Kan semuanya 0,25 tuh. Ya, dapat nilai, ini dapat nilai, ini dapat nilai dibagi. Ketika ini dijumlahkan satu nih kan, kayak tadi ya, ditotalin 0,25 ada 4 jadi satu, maka hasilnya adalah 0,84. Kemudian 0,84 itu, bentar ya teman-teman, 0,84 itu dicek di kelas outputnya, makanya ini masuknya ke supervise, disesuaikan dengan outputnya. Oh, 0,84 itu masuk kategori ini loh ya, di antara di atas 0,84, di bawah satu. Maka kelas lahannya untuk tanaman padi sawah, lahannya sangat sesuai nih untuk ditanam gitu. Kesimpulannya apa? Ditanam nggak? Ditanam dong, karena udah sangat sesuai nih kelas kesesuaian lahannya gitu terhadap tanaman padi sawah tersebut. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Mungkin itu teman-teman dari sisi anvisnya. Kemudian di sini saya sengaja tambahkan ya, ada rumus MAPE di sini. Sebenarnya rumus MAPE ini dipakai untuk menghitung akurasi.
kalau teman-teman punya nilai aktual. Nah, ini sebenarnya ada, kan tadi pembelajarannya satu ya, learningnya dari sisi basis aturan. Yang mana basis aturannya tadi, kalau tidak salah, tidak ada outputnya. Outputnya dibentuk sendiri dari algoritmnya. Itu pembelajaran yang pertama. Pembelajaran yang keduanya teman-teman, itu kalau teman-teman punya hasil aktual atau nilai aslinya. Misalkan dari tanah tadi ya, jadi tanah yang tadi ketika dihitung secara real, secara aktual, itu sebenarnya harusnya dapat nilainya, skornya itu misal ya 0,9. Sedangkan nilai kita baru 0,84 nih. Nah, maka bisa dihitung menggunakan rumus ini. Sebelumnya ya, ini kita coba gunakan ini ya. Nilai aktual YI, oke, berarti 0,9. Ini kita pakai contoh sederhana aja. Dikurangi dengan data prediksi. Prediksi kita yang ini ya, 0,84 hasil perhitungan dari ANFIS-nya ya. 0,84 dibagi jumlah data. Ini kebetulan karena jumlah datanya cuma satu ya. Jadi kalau untuk datanya banyak ya bisa dikerjakan secara paralel sebenarnya. Ini karena jumlah datanya cuma satu, maka kemudian dikali ya. Ini nilainya berarti 0, berapa ya teman-teman? 0,6, 0,06 ya, 0,06. 0,1 ya benar, 0,9 dikali 100, 100 nih. Artinya kita dapat persentase ya. Mean absolute persentase error. Jadi tingkat persentase errornya berapa? Oh, ternyata di sini 6% nih. Ya, jadi 0,06 dikali 100, maka 6% nih tingkat errornya. Nah, ini tergantung dari pengguna. Kalau errornya baru 6%, apakah sudah dianggap valid atau belum? Misalnya belum, teman-teman ini bisa backward nih. Bisa kembali lagi ke awal atau bisa mengecek dari lapisan yang keempat ya kalau nggak salah apa ketiga tadi untuk menentukan nilai yang tadi secara acak. Oh, nilai yang acak tadi masih salah, ayo acak lagi gitu. Tapi nilai acaknya yang benar itu nggak secara random benar-benar pure, harusnya termekanisme. Misalnya di awalnya gini, kita kasih nilai acak tapi 0, dimulai dari 0,1 misalkan. Dari 0,1 tadi ditambah 0,1 jadi 0,2. Dari 0,2 ditambah 0,1 lagi. Jadi apa ya? Terstruktur. Ditambahnya itu konsisten. Jadi nggak benar-benar ngacak. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Jadi sehingga nanti kita bisa menentukan errornya. Jadi kalau error paling sedikit atau misalkan errornya menurut pengguna nanti disesuaikan, oh kalau di bawah 5% gitu, itu udah akurat, maka algoritmanya berhenti. Nah, itu pun dari sisi pembelajarannya. Ya, jadi cara menghitung ANFIS pembelajarannya itu dari sudut pandang kalau menurut kami, menurut pemahaman kami yang pertama adalah dari sisi penentuan output. Dia nggak perlu ditentukan outputnya, dia bisa menghasilkan output sendiri. Output yang basis aturan ya, bukan output ini. Dari sisi basis aturan. Yang kedua, di Anvix itu bisa menyesuaikan dengan hasil akurasi. Kalau hasil akurasinya masih kurang, itu bisa kembali lagi untuk menentukan variabel yang acak tadi. Agar nanti hasil outputnya biar sesuai gitu loh. Nanti kita mungkin balik lagi ke lapisan 4 diacak lagi, yang bilangan acaknya tadi yang ada 4 ya, inputnya 3 satu nilai S, yang sinyal dari luar tadi. Kemudian nanti setelah diacak lagi, kita hitung lagi, oh ternyata bobotnya atau bukan bobot, nilai mapenya lebih besar, nilai errornya. Maka dia kembali lagi tuh terus cek lagi gitu ya. Jadi semakin kecil semakin kecil. Tapi kalau secara berurut sih untuk menentukan bilangan acak tadi harusnya nilai mapenya harus semakin kecil. Jadi kalau sudah semakin kecil atau misalkan iterasinya atau perulangannya sudah cukup sesuai dengan inputan user, itu sudah berhenti metodenya atau algoritmanya. Gitu ya. Itu dari sisi pembelajaran yang keduanya. Jadi bisa menyesuaikan nih biar errornya kecil banget, diulang lagi, pengerjaannya diulang lagi, belajar lagi gitu kan. Makanya belajarnya dari bilangan yang diacak tadi disesuaikan lagi, outputnya udah bener belum, oh masih masih gapnya terlalu tinggi, ulang lagi gitu. Itu proses pembelajaran yang ada di Advis. Mungkin kurang lebih seperti itu saja gambarannya mengenai metode Advis itu sendiri. eh, saya mohon maaf apabila banyak sekali kurang dan salahnya ya teman-teman ya. Mungkin inilah salah satunya saya, sebenarnya keinginan saya untuk offline, tapi tidak perlu disesali teman-teman ya. Dan eh,
Punten, kemarin juga saya sengaja ngisi pollingnya, polling votingnya itu di akhir karena saya tidak mau mengganggu keputusan dari teman-teman atau nggak mau intervensi ya. Saya khawatirnya, varian aja milihnya offline, ayo kita offline semua gitu. Nggak, saya kembali lagi ke kepentingan teman-teman, eh, lebih kesibukan teman-teman, apalagi kelas yang R2 ini mungkin ada yang kerja, mungkin rumahnya jauh dan seterusnya, apalagi cuaca yang sering diserang hujan ya di waktu-waktu maghrib, kami juga tidak ingin memberatkan teman-teman di mata kuliah ini, maka saya sengaja ngisi atau memberitahu keinginan saya kalau saya pengen offline itu di akhir sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, saya harap ini juga teman-teman bisa pelajari lagi ya. Kalau misalkan tadi ada yang kelewat, bisa di rewind lagi atau diulang lagi videonya. Kalau ada penjelasan yang mungkin masih kurang, bolehlah diskusi di WA group. Kalau misalkan masih kurang lagi, paling bisa janjian lah ketemu ya di kampus ya, dan kita bisa menyesuaikan waktunya. Tapi untuk pertemuan 7 teman-teman harus bisa fokus untuk kuis. Jadi materi-materi yang sudah dijelaskan, teori-teorinya ya terutama ya, karena nanti kita menggunakan platform kuis lagi, kuis ya. Jadi pak cepat-cepat, pak benar-benar jawabannya. Setelah itu baru ada di part yang kedua, ada penentuan siapa sih yang akan mendapatkan peringkat yang pertama. Seperti itu. Itu saja mungkin teman-teman ya yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kurang dan salahnya. Kami tutup pertemuan yang ke berapa ini? 6 ya. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum